hantu Reni, si penggendong bayi di jok belakang mobil. Ini adalah sebuah kisah horor yang dibagikan oleh akun Twitter @iburumahTangga9 yang sempat viral di media sosial. Dan kisah ini diedit oleh Muhammad Alpian. Kejadian bermula ketika seorang pria bernama Krisna yang bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan rokok. Ia baru saja mendapatkan bonus dari kantornya. Berhubung bonus itu terbilang lumayan, ia pun berencana untuk membeli sebuah mobil. Krisna saat ini tengah memiliki seorang istri yang sedang hamil muda. Karena ingin memanjakan istri yang memang hamil muda, ia pun membeli sebuah mobil dengan harga yang pas di kantong. Singkat cerita, Krisna menemukan mobil yang pas di hati dan budgetnya. Krisna membeli mobil tersebut dari seorang bapak-bapak yang sedang membutuhkan uang. Awal mobil tersebut datang ke rumah pasangan baru menikah tersebut, mereka berdua sangat senang sekali. Mereka jadi bisa leluasa pergi kemana saja dengan mobil tanpa meminjam mobil orang lain. Namun beberapa hari di rumah, mobil itu selalu tercium bau amis. Iya, bau amis darah. Mereka selalu mencoba mencari-cari di sela mobil untuk mengetahui sumber dari bau amis tersebut. Yang ditakutkan justru ada binatang yang mati dan mengeluarkan darah. Tapi semua itu tak membuahkan hasil, karena tak ada satupun binatang yang mati di sela-sela mobil. Bau amis darah itu semakin menyengat ketika sore menjelang malam hari. Krisna pun sering membawa mobil tersebut untuk dicuci dan minta untuk diberikan pewangi yang lebih banyak. Namun tetap saja bau amis itu masih tercium ketika sampai di rumah. Selain itu, jika mereka sedang mengendarai mobil di malam hari, selalu saja terdengar suara tangisan bayi, meski suaranya samar-samar. Meski tak begitu jelas, suara tangisan bayi itu cukup mengganggu mereka. Hingga akhirnya Krisna berencana membawa mobil itu ke paranormal atau orang yang tahu menyelesaikan permasalahan mobil itu. Karena menurutnya, ini bukanlah permasalahan yang biasa terjadi. Tapi karena kesibukan pekerjaan, akhirnya rencana ke paranormal itu selalu diundur-undur. Sampai pada kejadian suatu malam, Krisna harus pulang larut malam karena lembur di kantor. Sepanjang pulang, ia terus mencium bau amis darah. Ketika jarak sampai ke rumah tidak jauh lagi, entah mengapa bulu kuduknya terasa berdiri. Sambil menyetir, Krisna membaca doa terus-menerus. Namun suara tangisan bayi itu muncul kembali. Terdengar lebih jelas dan keras dari sebelumnya. Akhirnya, ia pun mulai curiga ada yang tidak beres di mobil ini. Ketika Krisna melihat ke kaca spion, ada sosok wanita sedang menggendong bayi di jok belakang mobilnya. Ia sempat bertatap-tatapan sesaat, hingga akhirnya Krisna harus menginjak rem mobilnya dengan mendadak. Sontak Krisna langsung keluar dari dalam mobil. Dan ketika ia mencoba melihat kembali ke jok belakang, ternyata kosong, tidak ada siapa-siapa. Setelah menenangkan diri sejenak, Krisna akhirnya memutuskan pulang dengan mengendarai mobil. Sebelum masuk tak lupa ia membaca ayat kursi terlebih dahulu. Ketika memasuki mobil, Krisna melirik sekitar dalam mobil untuk memastikan tak ada siapa-siapa di belakang jok mobil. Dan memang iya, kosong. Saat beberapa meter melaju, sosok perempuan pucat yang menggendong bayi itu muncul lagi di belakang Krisna. Bau amis semakin menyengat. Sontak ia langsung membaca ayat kursi dengan dikencangkan. Karena Krisna baru pertama kali melihat makhluk tak kasat mata, ia menyetir sambil gemetar dan hampir menangis. Keringat panas dingin keluar dari sekujur tubuhnya. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia langsung memarkirkan mobil tersebut di depan rumahnya tanpa dimasukkan ke garasi. Sesampai di dalam rumah, keringat dingin terus mengucur tubuhnya. Ia mencoba langsung tidur tapi tak bisa karena terus terbayang hantu wanita tersebut.
Keesokan harinya, Krishna demam tinggi dan tidak masuk ke kantor. Krishna tak berani cerita ke istrinya yang sedang hamil muda. Ia takut istrinya akan ketakutan. Setelah sembuh beberapa hari, Krishna masih trauma untuk menaiki si mobil tersebut. Akhirnya, Krishna ditemani temannya untuk pergi ke kediaman Pak Kiai pada sore hari. Di tengah perjalanan, sosok hantu gentayangan itu tiba-tiba muncul lagi di belakang jok. Krishna kaget dan akhirnya menabrakkan mobilnya ke dalam sebuah jurang. Untung tidak masuk ke jurang karena tertahan oleh sebuah pohon. Meski begitu, keduanya masih bisa diselamatkan dan hanya mengalami luka lecet di tangan. Banyak warga yang melintas menolong Krishna dan temannya untuk ditenangkan. Menurut warga, di sekitar itu tempat memang sering terjadi kecelakaan tunggal dan Krishna adalah salah satunya. Entah karena apa, Krishna tidak berani bercerita kepada temannya karena dia melihat penampakan di jok belakang. Kemudian mobil itu diderek dan dimasukkan ke bengkel. Krishna benar-benar kepikiran dengan mobil itu hingga akhirnya ia memutuskan untuk cepatnya bertemu dengan Pak Kiai Muhi. Beliau langsung Pak Kiai Muhi mempersilahkan masuk dan tanpa basa-basi Krishna pun langsung menceritakan kejadian demi kejadian yang dialami. Pak Kiai sebenarnya ingin mengecek mobil itu langsung, tapi berhubung mobil itu di bengkel, akhirnya diurungkan. Pak Kiai bilang bahwa jika ada suatu benda yang dihuni makhluk halus, maka bisa jadi sebelumnya ada kejadian yang subuh dengan makhluk halus tersebut. Krishna disarankan untuk menemui pemilik mobil itu sebelumnya. Keesokan harinya, di saat pulang kerja, ia pun langsung menemui pemilik mobil ini sebelumnya, yaitu Pak Yahya. Dirinya mengutarakan maksud kedatangan dan menceritakan beberapa kejadian yang menimpa Krishna terkait mobil itu dan Pak Yahya sangat kaget. Selama beliau memakai mobil itu, beliau tidak pernah merasakan atau menemui keanehan, apalagi sampai melihat penampakan. Setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya ia pun pamit dan Pak Yahya memberi saran kalau mobilnya harus diruat atau dibersihkan dari makhluk tak kasat mata. Seminggu setelah pertemuan dengan Pak Yahya, Krishna mendapat telepon dari seorang bengkel. Katanya karyawan bengkel di sana sering mendapati seorang wanita sedang duduk menggendong bayi di jok belakang mobilnya. Mereka pada ketakutan. Krishna pun langsung berkoordinasi dengan Pak Yahya agar proses ruat mobil itu dipercepat saja. Pak Yahya pun setuju. Beberapa hari setelah itu mereka pun langsung datang ke bengkel di sore hari. Pak Yahya datang bersama seorang pria setengah bayam memakai baju koko dan sorban. Beliau mengenalkan diri sebagai Pak Hadi yang akan melakukan ruatan. Mobil ini dimandikan dengan air yang katanya sudah didoakan. Ketika Pak Hadi sedang berdoa di dalam mobil, ada salah satu karyawan bengkel yang kesurupan. Karyawan ini berteriak, "Jangan usir kami, jangan usir kami. Saya Reni." Orang karyawan ini yang kesurupan itu malah menangis dan menyebut nama Doni. Entah siapa Doni itu, Krishna tidak kenal. Tapi yang aneh, raut muka Pak Yahya menjadi berubah. Beliau seperti kaget dan gugup. Ternyata Pak Yahya punya anak namanya Doni. Krishna pun kaget. Sedangkan arwah Reni ini tidak mau disuruh meninggalkan mobil, karena katanya dia sudah nyaman di sana. Dia malah menangis dan terus menangis. Pak Hadi yang berusaha untuk memindahkan arwahnya seperti kewalahan. Beliau terlihat capek sekali. Krishna dan Pak Yahya akhirnya mengambil keputusan untuk mencari tahu dari Doni. Ketika mereka menanyakan nama Reni pada Doni, reaksi Doni langsung kaget dan pucat pasi. Pak Yahya langsung curiga melihat reaksi Doni. Ternyata Reni adalah pacar Doni. Mereka sudah berpacaran cukup lama, dan gaya berpacaran mereka bukan hanya sekedar berpacaran biasa. Reni sempat hamil oleh Doni. Awalnya Doni bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Reni. Dan Doni berjanji akan menikahi Reni jika sudah lulus SMA.
Ketika malam hari Reni minta tolong pada Doni bahwa dia merasakan mulas. Dia sepertinya akan melahirkan. Doni pun menjemputnya. Doni menjemput untuk dibawa ke klinik. Selama di perjalanan menuju klinik, Reni merasakan sakit yang sangat terasa di perutnya. Doni dan Reni pun panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi tiba-tiba pikiran jahat berkelebat di pikiran Doni. Doni membekap mulut Reni sampai Roni kehabisan napas. Reni pun meninggal saat itu juga. Bayinya masih hidup. Bayinya adalah laki-laki. Namun karena setan sudah menguasai pikiran Doni, maka bayi itu ikut menjadi korban kebiadaban Doni. Karena takut perbuatannya diketahui oleh orang lain, maka Doni membuang jasad Reni dan bayi tersebut di dalam jurang. Pak Yahya pun mendesak Doni untuk menunjukkan di mana dia membuang jasad Reni. Keesokan harinya, setelah mereka lapor ke polsek terdekat dan ditemani oleh beberapa anggota kepolisian dan langsung menuju jurang tempat Reni dibuang. Ternyata jurang yang dimaksud Doni adalah jurang di mana tempat Krishna kecelakaan. Mungkin di kecelakaan Krishna kemarin, Reni ingin menunjukkan di mana jasad dirinya. Jasad Reni ditemukan tertutup oleh daun-daun kuring di dasar jurang. Untuk menutupi kesalahannya, dia melakukan kesalahan lain yang lebih fatal. Akhirnya Doni dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan nasib mobil tersebut sampai saat ini masih dihuni oleh Reni. Sampai saat ini, Krishna senang sekali menyetir malam hari dan masih suka terdengar suara tangisan bayi. Dan bau amis pun masih terkadang tercium. Cerita ini hanya Krishna yang tahu dan sengaja tidak memberitahukan istrinya karena dia sangat penakut. Kejadian pembunuhan Reni terjadi seminggu sebelum mobil ini dibeli oleh Krishna.